Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Eh, Mohon maaf teman-teman agak mundur sedikit ya dari jam setengah 10. Nggak apa-apa ya. Toh sekarang malam ini akhir pekan, malam santai. Jadi ya kalau teman-teman ada waktu bisa ngikuti eh, live saya ini sekitar 1/4 jam ke depan lah sampai jam 11 kurang lebih gitu. Kalaupun ada teman-teman ada kegiatan yang ingin dilakukan, mungkin teman-teman ada yang tanyakan, teman-teman bisa menanyakan melalui kolom komentar dan setelah saya jawab, teman-teman bisa meninggalkan room untuk melakukan kegiatan yang lain gitu. Tapi jika teman-teman ada waktu untuk melakukan atau mengikuti live saya ini ya teman-teman, silahkan untuk mengikuti live saya karena memang hal yang ingin saya bahas pada live saya kali ini adalah hal yang relevan ya dengan situasi hari akhir pekan ini ya, terutama di malam minggu lah teman-teman. Sudah tahu lah malam minggu itu mempunyai kesan apa gitu ya. Nah itu kita akan bahas yang sesuai lah dengan situasi di malam minggu ini, dan semoga di akhir pekan ini mungkin teman-teman dari pagi ini sudah tidak ada kegiatan libur. Semoga teman-teman bisa bersama dengan orang-orang terkasih ya, kalaupun belum serumah ya teman-teman mungkin hari ini sudah ketemu ya, pagi siang ataupun juga malam tadi. Dan ya teman-teman bisa merasakan inilah apa namanya kehangatan dan situasi yang memang teman-teman rasakan indah gitu ya ketika bertemu dengan orang terkasih gitu. Dan jika teman-teman yang sudah orang terkasih dengan orang yang serumah, yaitu berarti teman-teman juga lebih nyaman lagi ya, apalagi kalau sudah ada putra-putri yang mendampingi juga, yaitu situasi akhir pekannya lebih nyaman lagi gitu apa, karena ya setelah kita seminggu penuh kita beraktivitas, bekerja dan juga aktivitas lain, ya kita bisa berkumpul sama orang terkasih di akhir pekan pada hari ini gitu ya. Jadi situasinya sangat menyenangkan lah bagi teman-teman gitu ya. Nah, kali ini saya akan membahas topik yang relevan dengan apa-apa yang teman-teman rasakan ya ketika teman-teman bersama dengan orang terkasih ya, baik yang sudah berserumah ataupun ya masih belum serumah ya, belum dihalalkan lah istilahnya gitu ya. Yaitu kita akan bahas mengenai sebuah arti romantisme ya. Jadi ya kurang lebih begitulah yang teman-teman rasakan kan di dalam situasi akhir pekan ini bertemu orang terkasih ya, romantisme. Dan itulah unsur romantisme memang harus dibangun ya teman-teman, yang harus dikuatkan, harus bahkan dieksplorasi, kita cari mencari arah romantisme yang menarik, sehingga kita bisa menikmati kehidupan romantisme dengan orang-orang terkasih kita dengan nyaman dan juga tidak ada sesuatu yang mengganggu, karena semuanya sesuai dengan yang kita harapkan, baik diri kita sendiri maupun orang yang terkasih dengan kita. Nah, itu sama dengan kita membuat sebuah novel teman-teman ya. Nah, novel itu kan genrenya banyak ya. Salah satunya genre yang paling sering ditulis dan juga paling banyak di pasaran kalau kita lihat di toko buku baik offline ataupun online, yaitu adalah genre roman ya. Jadi ya kenapa ya, memang karena situasi romantisme, kehidupan romantis itu adalah kehidupan yang universal ya, dialami oleh bahkan hampir semua orang di dunia ini gitu. Sehingga itulah kenapa genre roman itu relatif paling mudah diterima dan paling banyak dikonsumsi atau dibaca oleh para pembaca novel gitu ya. Jadi makanya novel-novel roman itu ya dari zaman dahulu kala, kita zaman Siti Nurbaya sampai dengan sekarang Siti siapa lagi nggak tahu lah ya, terserah pengarang novel yang menulis judul apa itu, kita pasti sisinya kebanyakan adalah novel dengan genre roman. Nah, terkait dengan novel genre roman ini, sebetulnya apa sih yang dicari dari sebuah novel dengan genre romantis? Ya tentu ya katanya saja sudah genre roman ya, genrenya sudah novel bergenre roman, berarti ya yang dicari adalah kisah-kisah roman ya, kisah-kisah romantisme ya. Romantisme ya mungkin susah dikatakan sebagai sebuah arti, sebuah definisi, tapi itu teman-teman pasti sudah tahu lah maknanya seperti apa dan rasanya seperti apa gitu. Nah itulah karena memang dari sebuah novel roman itu yang dicari adalah sisi romantismenya, sisi romannya. Makanya kita harus memperhatikan dengan benar ketika kita akan memilih menulis novel dengan genre roman. Jadi kita harus memperhatikan unsur romantismenya gitu. Jadi dalam sebuah
novel genre roman itu pasti ada romantisme. Dalam sebuah novel secara umum pasti ada konflik. Nah, jadi dalam sebuah novel romantisme itu pasti ada romantisme dan konflik. Nah, bagaimana mengolah romantisme dan konflik itu menjadi sebuah cerita yang menarik, sebuah cerita yang menggugah emosi perasaan dari pembaca, itulah yang kita bahas pada malam ini ya. Jadi malam ini kita akan fokus untuk membahas bagaimana kita mengeksplorasi sisi-sisi romantisme dari sebuah novel bergenre roman, sehingga novel roman kita bisa mencapai sasaran dari kita menulis ya. Jadi menulis kita genre dengan roman ini tidak pasti gitu. Kita ingin menggugah ataupun juga mengaduk-aduk tanda petik ya emosi dan juga perasaan dari para pembaca kita terkait dengan kisah romantisme ya. Karena sekali lagi romantisme adalah hal yang sifatnya sangat universal bagi setiap manusia gitu ya. Beda dengan misalnya genre misteri, belum tentu semua orang suka cerita misteri, apalagi horor gitu kan. Genre fantasi, belum tentu semua orang suka genre fantasi. Mungkin mereka lebih suka cerita yang ringan-ringan saja, cerita yang tidak terlalu kompleks tapi kehidupan mereka sehari-hari. Apalagi dibanding genre science fiction misalnya ya. Mungkin hanya sekian persen dari pembaca novel yang menyenangi genre science fiction. Nah, makanya sebagai novel yang paling banyak ditulis dan dibaca oleh pembaca ya, novel genre roman ini harus sangat memperhatikan bagaimana cara mengeksplorasi ataupun juga meningkatkan intensitas dari romantisme dari tulisan tersebut gitu. Nah, itulah yang akan kita bahas. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah metode-metode cara kita mengeksplorasi nilai-nilai romantisme dalam sebuah novel roman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tips-tipsnya. Artinya setelah kita tahu metodenya, bagaimana tips kita menggunakan metode tersebut sehingga kita bisa membuat tulisan novel ataupun cerpen yang nilai romantismenya itu benar atau tepat gitu. Nah, yang ketiga adalah apa dampak jika kita menggunakan sebuah novel dengan nilai romantisme yang tepat, dan juga apa dampaknya pula jika kita menempatkan nilai romantisme itu tidak tepat dalam sebuah novel. Pasti ada dampaknya kan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada bagian ketiga ya. Mudah-mudahan ini bisa selesai dalam waktu 1/4 jam ya teman-teman ya. Kalaupun misal tidak terkejar dan masih cukup panjang ya akan saya lanjutkan di live besok ya, insya Allah. Tapi kalaupun bisa terkejar hari ini ya mungkin saya coba kejar hari ini, mungkin saya tambah waktunya di 1,5 jam misalnya kalau memang harus ditambah sedikit waktunya. Nah, jadi kurang lebih itu teman-teman ya. Kita akan mulai pembahasan bagian pertama dari cara mengeksplorasi nilai romantisme dalam sebuah novel roman, yaitu dengan kita membahas mengenai metode kita melakukan eksplorasi ataupun juga penjelajahan nilai-nilai romantisme di dalam sebuah novel bergenre roman. Nah, yang pertama kali kita lakukan supaya novel kita mempunyai sisi-sisi romantis dan juga nilai-nilai romantis yang kuat dan juga bisa menjadi unsur daya tarik utama dari novel kita terhadap pembaca, yaitu kita harus melakukan pemilihan tema dan karakter yang kuat. Nah, itu sebetulnya sih metode standar ya. Pasti semua buku non-fiksi pun juga harus punya tema yang kuat, harus punya topik yang kuat. Hanya bedanya kan kalau kita membahas novel ya, ini novel, ini buku non-fiksi. Bedanya adalah di dalam novel itu ada yang namanya karakter, tokoh-tokohnya. Di buku non-fiksi relatif tidak ada karakter, kecuali mungkin kalau buku biografi ya. Tapi buku biografi pun juga karakternya tidak bisa diolah sesuai dengan imajinasi dan opini penulis. Tapi ya kita harus menulis apa adanya. Nah, itulah bedanya. Makanya untuk sebuah novel kita punya dua hal yang perlu kita perhatikan untuk membuat sisi romantisnya kuat, yaitu dari sisi tema dan juga dari sisi karakter ya. Jadi misalnya kita harus untuk memperkuat tema dan karakter, kita harus membuat konteks yang tepat dengan dari apa yang kita tulis. Misalnya jika kita menulis mengenai cinta pertama misalnya, ataupun juga mengenai cinta yang lintas batas sosial, jadi artinya mungkin antara si kaya dan miskin, ataupun juga cinta dalam sebuah petualangan, itu kan adalah tema yang kuat ya, dibanding misalnya cinta di dalam
inilah hubungan apa di sekolah lah, di SMP, di SMA lah, mungkin itu akan menjadi tidak kuat ya, kecuali kalau apabila misalnya saya pada novel ini saya memang bercerita sebuah cinta yang dimulai dari masa SMA ya. Itu sebetulnya sih ya memang itu kita sehari-hari pasti sering melakukan ya ketika waktu kita dulu SMA ya, tapi karena banyak dari kita melakukan, kalau hanya mengandalkan cerita kisah cinta SMA mungkin tidak kuat. Akan tetapi di sini ya, ini saya ada novel Semua Bisa Kena, kisah penyintas serangan jantung. Ini sebetulnya novel ini novel romantis, jadi sepanjang ceritanya romantis, tapi memang ada unsur-unsur sedikit unsur edukasi mengenai bagaimana kita mencegah serangan jantung ya. Walaupun ini halus sekali sih, artinya secara halus novel ini membahas hal-hal yang secara gradual lambat-lambat itu bisa menjadi penyebab serangan jantung di masa depan gitu. Tapi itu sangat halus karena memang lebih pada cerita kisah cinta ya, walaupun ada embel-embel penyintas serangan jantung. Nah, di dalam novel ini memang saya bercerita kisah cinta yang umum lah, artinya ya kisah cinta anak SMA itu kan ya sehari-hari lah, bukan sesuatu tema yang kuat buat dalam suatu karya tulis gitu ya. Akan tetapi yang saya membuatnya itu agak berbeda untuk memperkuat tema dan karakter dari novel ini. Saya menggunakan tambahan cerita, yaitu di sini ada kisah bagaimana si wanitanya si Nindya itu berambisi untuk menjadi ketua senat, bukan ketua senat, ketua OSIS. Jadi, untuk jadi ketua OSIS kan pasti butuh perjuangan kan. Nah, disitulah si Doni yang naksir dengan si Nindya itulah mendekati Nindya dengan memberikan support Nindya dengan kemampuan yang dia miliki, walaupun secara umum dia dilihat sebagai murid yang biasa-biasa, tapi ternyata dia punya kemampuan luar biasa yang bisa dia kontribusikan untuk membantu Nindya mencapai posisi ketua senat, ketua OSIS. Nah, itulah upaya saya untuk menambahkan nilai-nilai dan tema-tema serta karakter-karakter yang kuat ketika saya menulis novel ini gitu. Jadi itu sih teman-teman ya. Yang pertama ya, metode kita harus membuat tema ataupun kita harus membuat karakter yang kuat untuk kita dapat menjamin bahwa novel kita mempunyai sisi-sisi romantisme yang kuat pada saat cerita itu ditulis. Nah, itu yang pertama teman-temannya. Baru dari 12 metode yang bisa kita pergunakan untuk ini, untuk kita menulis novel romantis, itu yang pertama kita menggunakan tema dan juga karakter yang kuat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan pengembangan hubungan antar karakter. Jadi seperti saya jelaskan, di dalam sebuah novel itu ataupun karya fiksi yang lain, itu karakter adalah unsur utama dari sebuah karya tulis ya, novel ya terutama. Nah, itu dan karakter itu kan tidak hanya satu ya, karakter bahkan kita bisa bagi beberapa karakter. Misalnya ada karakter protagonis, karakter yang baik, karakter antagonis, karakter pendukung, karakter pelengkap, dan bahkan ada lagi karakter figuran lah istilahnya, yaitu tentu mempunyai peran yang beda-beda di dalam menentukan alur sebuah cerita. Nah, antar karakter itu kan pasti akan ada hubungan, akan ada relasi ya. Nah, dalam relasi itu pun mungkin ada perkembangan, ada hubungannya ya. Seperti saya cerita tadi ini, misalnya cerita yang inilah yang kita balik ke cerita yang Semua Bisa Kena ini. Pasti ada si Doni berusaha mendekati Nindya ya, untuk berusaha mendapatkan simpati dari Nindya. Nah, itu dia berusaha mendapatkan itu, tentu jalan ceritanya adalah perkembangan relasi, perkembangan hubungan antara mereka berdua, yang akhirnya si Doni berhasil menyatakan cinta kepada Nindya dan diterima. Nah, itu kan berarti saya juga menggunakan metode pengembangan hubungan antara karakter-karakter yang ada. Nah, itu bisa kita pergunakan untuk menambah sisi romantisme ya. Ketika di sini saya bercerita bagaimana berbagai upaya Doni dengan tanda petik dalih membantu Nindya untuk mencapai posisi ketua OSIS, dia akhirnya bisa mendekati dan mendapatkan
hati dan cinta dari Nindya. Nah itulah nilai-nilai romantismenya saya tanamkan di situ gitu. Saya menggunakan metode pengembangan hubungan relasi sebagai hal untuk menyisipkan unsur-unsur romantisme dalam sebuah novel. Itu jadi yang kedua teman-teman ya. Yang pertama adalah pemilihan tema dan karakter yang kuat untuk kita bisa menyisipkan nilai-nilai romantisme dalam sebuah novel bergenre roman. Yang kedua adalah kita fokuskan pada pengembangan hubungan antar karakter. Itu baru 2 ya, dari ada 14 nih. Bahkan ada 17 ya, 17 metode yang bisa kita pakai untuk menyisipkan unsur-unsur romantisme dalam sebuah genre roman. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah deskripsi dan juga kita melakukan inspirasi lah. Jadi kalau kita bicara di sebuah novel kan, sebuah karya fiksi itu kan kekuatannya antara lain adalah menekankan pada deskripsi ya. Artinya kita bisa ingin menggambarkan sebuah kafe itu sangat romantis untuk misalnya seorang kekasih, seorang pria menyatakan cinta kepada seorang kasih, kita bisa bercerita sangat detail semua situasi di kafe tersebut, bahkan sampai mungkin catnya warnanya apa, kemudian kursinya berwarna apa, kemudian bagaimana seragam dari waitressnya, kemudian bagaimana suasana ambience ruangannya, bagaimana musik yang diputar di sana, apakah ada live musik, itu kita bisa menggambarkannya secara detail ya. Beda dengan kalau kita bicara karya fiksi lah, misalnya ini buku saya ya, Branding for Non-Branding Company, karya non fiksi ya, saya pasti akan seperlunya saja menggunakan pengembangan deskripsi. Saya tidak akan mungkin seperti ketika saya membuat novel, saya menceritakan sesuatu hal secara detail. Nah, tujuannya apa saya menceritakan sesuatu secara detail? Tentu bukan sekedar untuk menambah halaman ya teman-teman. Ini 330 halaman, ini 640 halaman novel ya. Ya tujuan saya menggambarkan deskripsi lengkap ya bukan untuk menambah-nambah halaman juga gitu, ataupun juga membuat seolah-olah novelnya panjang, akan tetapi ada tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu tadi, ketika saya ingin menceritakan sisi romantisme ketika seorang pria menyatakan cinta kepada seorang wanita di dalam sebuah kafe, nah saya akan menggambarkan kafe itu secara detail untuk memperkuat nilai sisi romantisme pada saat si pria tadi menyatakan cintanya. Nah itulah, jadi kita bisa membuat sebuah novel roman itu menjadi lebih romantis dengan menyisipkan deskripsi yang lengkap ataupun yang detail mengenai suatu tempat kah, suasana kah, latar belakang kah, ataupun hal yang lain yang bisa kita ceritakan secara detail, akan tetapi memang harus relevan dengan sisi romantisme yang ada di dalam pada saat kisah tersebut berjalan, terutama pada saat bagaimana karakter-karakter utamanya itu berinteraksi ya. Nah itu bisa dipergunakan deskripsi yang lengkap. Itu yang ketiga ya, baru deskripsi dan juga inspirasi gitu. Nah kemudian yang keempat adalah kita bisa menggunakan juga dialog ya. Jadi dialog itu bisa menggambarkan sebuah romantisme. Misalnya kalau saya hampir di setiap novel saya ya, baik ini Istri Salihah kah, atau kemudian juga Merawat Takdir Kita, ataupun juga Setengah Abad, nah itu pasti semua menggunakan dialog untuk menekankan unsur romantisme ketika seorang pria misalnya menyatakan cinta kepada seorang wanita. Karena semua novel saya seperti itu ya. Nah, ketika saya membuat dialog, misalnya ini ketika di novel ini ya, Taufik seorang ketua senat mahasiswa, dia menyatakan cintanya kepada adik kelasnya ya, kepada Santi. Ya tentu saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang dialog-dialog yang berbeda saat Taufik berbicara dengan Santi dalam konteks biasa. Nah ketika Taufik pada suasana romantis di sebuah acara, waktu itu ulang tahun budenya, kemudian dilakukan di rooftop rumah budenya, dan kemudian di situ ada musik-musik romantis live yang dihadirkan. Kemudian Taufik mengajak Santi untuk mojok lah istilahnya di sudut ruangan di rooftop tersebut. Nah itulah kata-kata yang diucapkan itulah memperkuat nilai romantisme dari sesi pada saat novel itu berkisah gitu. Jadi itu berbeda dengan misalnya ketika Santi menanyakan bagaimana perkembangan
kampanye dari Taufik ketika waktu Taufik sedang menyusun kampanye untuk pemilihan ketua senat. Nah, itulah jadi kita bisa menyisipkan unsur-unsur romantisme dalam sebuah dialog gitu ya. Tentu kita harus perhatikan juga bahwa dialog yang ada dalam novel tersebut itu adalah dialog yang relevan gitu. Artinya kita membuat dialog romantis ya memang ketika suasananya bisa mendukung untuk dibuat romantis ya. Jadi metode 17 metode yang saya bahas untuk menyisipkan nilai-nilai romantisme itu ini teman-temannya bisa dikombinasikan ya. Jadi bisa dalam satu novel itu bisa satu metode saja ataupun juga bisa berbagai metode ya. Kalau seperti contoh yang novel yang ini ya saya menggunakan 3-4 metode yang baru kita bahas ini saya pergunakan semua ya. Artinya dari pemilihan tema dan karakter yang kuat, kemudian pengembangan hubungan antar karakter, kemudian juga detail deskripsi dari ketika sesuatu itu terjadi. Jadi ketika bagaimana suasana di rooftop tersebut, suasana saat Taufik menyatakan cinta pada Santi. Nah itu juga kemudian juga penggunaan dialog yang romantis. Nah itu saya terapkan semua ya karena memang memungkinkan. Jadi 17 metode nanti yang kita bahas ini tidak selalu harus dipakai semua, akan tetapi jika memungkinkan dipakai semua untuk meningkatkan unsur romantisme dalam sebuah novel roman, ya itu nggak masalah sih. Jadi ya itu pilihan ya tentunya. Tapi yang penting ada 17 metode yang bisa kita pergunakan untuk kita mengeksplorasi, meningkatkan intensitas romantisme dari sebuah novel roman gitu. Nah itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima adalah konflik dan rintangan ya. Jadi lagi-lagi konflik itu adalah kekuatan atau bahkan unsur utama dan terpenting dari sebuah novel, termasuk novel roman. Nah, konflik itu bisa kita juga sisipkan nilai-nilai romantisme gitu ya. Artinya walaupun konflik itu terkesannya adalah suatu pertikaian, suatu perpecahan, tapi bisa jadi itu akan menjadi sebuah nilai romantisme. Misalnya ketika sepasang kekasih mereka bertengkar pada suatu hal gitu ya, akan tetapi akhirnya pada suatu peristiwa suatu waktu si wanitanya itu akhirnya mungkin menumpahkan emosinya dengan nangis. Nah si prianya itu akhirnya hatinya luluh dan kemudian berusaha membujuk si wanita itu untuk tidak menangis dan menghentikan tangisannya, kemudian juga memberikan solusi-solusi yang diharapkan oleh wanita. Nah itu kan konflik, tapi akhirnya kita bisa menyisipkan juga sisi-sisi romantis ya dari sebuah ini. Selamat bergabung Kak Wong Sabar ya, dan Kak Beni, Kak Aditya, Kak Daun ya. Kali ini kita sedang membahas ini Kak, bagaimana kita meningkatkan intensitas ataupun kekuatan romantisme dari sebuah novel roman ya. Karena novel roman memang harus ada romantisme, tapi kalau kita bisa mengolahnya, memperkuatnya dengan baik, tentu novel kita akan mempunyai tingkat romantisme yang tinggi. Nah itu kita sekarang sedang membahas 17 metode yang bisa kita pergunakan untuk membuat sebuah novel itu menjadi menjadi romantis ataupun menjadi lebih romantis, dan kita baru sampai ke yang kelima ya. Jadi masih ada 12 lagi. Nanti setelah sampai 17 saya akan ulangin lagi yang dari pertama sampai 17 dengan pembahasan singkatnya. Nah kemudian yang keenam adalah penggunaan gaya bahasa yang khusus. Jadi gaya bahasa juga bisa membuat sebuah sebuah bagian dari sebuah novel itu menjadi lebih romantis. Jadi yang misalnya yaitu tadi misalnya kayak tadi yang saya bercerita, ada seorang sepasang kekasih yang sedang konflik, sedang bertengkar, kemudian wanitanya menangis karena sangat sedih. Nah si prianya kan pasti akan membujuk. Nah membujuk itu kan pasti dengan gaya bahasa persuasif, walaupun sebelumnya dia menggunakan gaya bahasa argumentatif ya, ketika si prianya mungkin mempertahankan pendapatnya dan kemudian dia bertengkar dengan kekasihnya tersebut dengan mempertahankan argumentasinya. Nah, jadi pergunaan gaya bahasa juga bisa membuat sebuah kejadian dari sebuah novel itu menjadi romantis ya. Tadi ketika dia menggunakan bahasa persuasif, tentu yang keluar adalah gaya-gaya bahasa, dialog-dialog yang romantis, dan disitulah bisa disisipkan hal-hal yang romantis, dan dari kata-kata gaya bahasa yang dipilih romantis tersebutlah bisa meningkatkan unsur romantisme dalam scene ataupun bagian dari novel tersebut. Nah itu adalah yang keenam ya, untuk kita bagaimana kita bisa meningkatkan
nilai ataupun intensitas dari sisi romantisme pada sebuah novel ataupun pada satu sisi satu bagian sebuah novel. Itu yang keenam ya teman-teman. Yang ketujuh adalah penggunaan simbolisme. Jadi simbolisme itu adalah kita menggambarkan sesuatu hal itu dengan sebuah simbol atau sebuah sebuah simbol lah ya, sebuah lambang-lambang. Misalnya kalau kita ingin menyatakan cinta, kita menyatakan dengan bunga. Misalnya kita bercerita seorang pria memberikan bunga kepada wanita. Nah, itu kan berarti perasaan cinta. Ataupun juga perasaan bahagia itu identik dengan matahari terbenam. Nah, makanya kita membuat sebuah peristiwa romantis itu dengan misalnya mengisahkan kisah itu terjadi ketika sedang terjadi matahari terbenam. Misal ya seorang pria mengajak teman wanitanya yang belum menjadi kekasihnya, tapi dia sudah ngincer untuk jadi kekasihnya. Mereka pergi ke sebuah tempat, misalnya di sebuah tempat wisata di pegunungan ketika matahari mulai terbenam, ataupun bahkan di pantai ya, mungkin di pantai lebih terlihat matahari terbenam. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa ada nilai-nilai romantis, rasa kebahagiaan dalam diri mereka berdua. Nah, itulah jadi bisa saja nilai romantisme tidak diungkapkan dalam kata-kata, tidak diungkapkan dalam dialog, akan tetapi juga dalam suasana. Ada suasana tentu yang mendukung tadi itu ya. Misalnya ya ketika pria itu mengajak wanita itu ke pantai melihat matahari terbenam, itu berarti menunjukkan dari sisi romantis. Disitulah kemudian penulisnya bisa lebih mengeksplor lebih lanjut dari situasi latar belakang suasana tersebut untuk membuat cerita tersebut menjadi lebih romantis. Nah, itu yang ketujuh ya, penggunaan simbolisme untuk memperkuat kesan romantisme dari sebuah tulisan. Nah, itu kemudian yang kedelapan adalah perubahan yang kompleks ya. Jadi perubahan yang kompleks pun juga bisa menjadi. Jadi kita dulu kemarin beberapa waktu lalu telah membahas mengenai plot twist ya. Jadi plot twist itu adalah perubahan alur cerita secara mendadak dari sebuah novel misalnya, sebuah kisah fiksi lah ya, novel termasuk. Nah, ini kita juga bisa pergunakan sebagai unsur romantisme. Misal itu jadi ini lagi-lagi misalnya ketika konflik mereka tadi saya juga sempat bahas untuk contoh yang lain. Ketika mereka konflik kemudian wanitanya menangis, nah si prianya itu berusaha membujuk. Nah, itu kan terjadi perubahan emosi perubahan alur cerita yang sangat signifikan ya. Artinya misalnya si pria tadi sudah mau ngajak putus, tapi tiba-tiba ya karena akhirnya konflik itu berkembang menjadi sedemikian puncak, kemudian sampai si wanita itu menumpahkan emosinya dengan sangat sehingga menangis. Nah, itu akhirnya si pria itu luluh hatinya. Dan itu kan berarti kan pembaca yang tadinya sudah diarahkan pikirannya bahwa ya mereka pasti putus lah. Situasi-situasi sebelumnya sangat mendukung untuk mereka putus. Nah, tapi tiba-tiba berubah nih karena ya tiba-tiba ya si pria itu menyadari bahwa masih banyak hal-hal lain dari wanita itu yang sebetulnya sangat baik gitu. Sementara dia hanya melihat sisi-sisi negatif dari wanita tersebut secara sedikit, tapi dilebih-lebihkan. Nah, itu akhirnya kan ceritanya berubah tuh, dari akhirnya mau putus akhirnya mereka tanda petik ya ini lagi lah bersatu kembali lah. Itu bisa menjadi disisipkan unsur romantisme di situ. Jadi itu tadi ya, jika kita membuat sebuah perubahan yang dramatis dalam sebuah novel, itu bisa disisipkan nilai romantis. Bisa juga kalau misalnya sangat ekstrim ya, misalnya ini sekedar contoh aja sih, novel saya yang ini si Salihah lah. Di sini mereka saya menceritakan sebuah pengantin baru. Mereka itu sama-sama bekerja di suatu perusahaan yang sama. Kemudian mereka akhirnya menikah, dan ketika mereka berpacaran itu mereka sudah dekat dengan kehidupan malam ya. Artinya mereka sering mengunjungi tempat-tempat hiburan malam gitu. Dan bahkan si pria tadi melamar wanitanya, si Adrian melamar Andini itu di sebuah diskotik dalam suasana hingar-bingar diskotik yang sangat sangat temaram, sangat berisik dan lain-lain gitu. Nah, singkat kata mereka akhirnya menikah, dan si Adrian, si suaminya, karena dia mendapat tawaran yang menarik untuk bekerja di sebuah perusahaan minuman beralkohol,
akhirnya dia ambil tanpa berpikir panjang mengenai konsekuensi atau dampak dari dia ketika harus bekerja di perusahaan minuman alkohol. Nah, konsekuensinya berat ya, artinya dia harus banyak bekerja malam dan selalu mengunjungi tempat-tempat hiburan malam, bukan sekedar untuk hangout aja, tapi juga untuk bekerja, dan itu dilakukan setiap hari. Nah, itu kan akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman dari istrinya kan, dari Andini. Nah, ketidaknyamanan itulah yang kemudian membuat mereka itu sangat, hubungan itu sangat sangat tidak baik lah gitu. Nah, akhirnya sampai suatu kejadian Andini waktu itu sedang mengandung 4-5 bulan, dia keguguran. Nah, peristiwa keguguran itulah yang kemudian membuat perubahan yang kompleks kan dalam kisah tersebut. Andini tadinya ceria, tadinya gembira, kemudian dia menjadi sangat tertutup gitu. Jadi sangat tertutup sehingga akhirnya Adrian suaminya tuh sangat sangat khawatir. Nah, dari kekhawatiran itulah kemudian Adrian memutuskan untuk saya disalahkan, mungkin ada unsur salah karena saya bekerja di perusahaan alkohol setiap malam, dan ketika Andini keguguran, saya tidak berada di tempat kos waktu itu ya. Mereka berdua kos ya, karena mereka berasal dari luar kota. Nah, sehingga akhirnya ya Andini menyalahkan Adrian. Nah, Adrian akhirnya mengambil keputusan yang dramatis, dia untuk keluar dari perusahaan minuman alkohol tersebut dan menerima posisi yang lebih rendah, gaji yang lebih rendah di perusahaan yang lebih kecil. Nah, itu kan perubahan yang dramatis ya. Darinya kita menganggap bahwa situasinya akan semakin kompleks, akan tetapi akhirnya berhasil diredam oleh Adrian dan dengan dia keluar dari perusahaan minuman alkohol itu dan menjauhi kehidupan dunia malam. Dan akhirnya itu membuat kehidupan keluarga mereka lambat laun jadi baik. Nah, itu ya teman-teman, disitulah nilai-nilai romantismenya bisa disisipkan gitu. Jadi itu yang ke-8 teman-temannya, metode untuk menyisipkan nilai-nilai romantis dari sebuah karya tulis, yaitu kita membuat perubahan yang kompleks. Nah, kemudian yang ke-9 adalah penggunaan narasi orang pertama. Jadi ya pada beberapa live yang sebelumnya kita udah bahas ya, dalam sebuah novel itu ada beberapa sudut pandang penulis. Ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga. Nah, yang dalam sebuah novel itu umumnya ada sudut pandang orang pertama. Jadi si penulis itu dia seolah-olah menjadi tokoh utama dari sebuah novel tersebut, dan ketika dia menulis sebuah novel, nah itu dia seolah bertindak sebagai tokoh utamanya gitu. Jadi misalnya kalau ini Isi Saliha, tokoh utamanya adalah Andini. Nah, saya sebagai penulis, saya selalu menulis dari sudut pandang Andini. Andini terhadap suaminya Adrian, Andini terhadap lingkungan kerjanya, Andini terhadap teman-temannya, itu selalu dari sudut pandang Andini gitu. Semuanya dilihat dari pengetahuan dan juga perasaan dari Andini. Nah, itu demikian pula ketika novel ini Merawat Tajur Cinta, justru saya dari sisi pria ya, dari sisi Adi ya. Ketika Adi mendekati seorang wanita dan Adi merasa dia sangat tidak soleh lah, dia sangat tidak baik secara agama, akan tetapi si Indah yang dia kejar untuk menjadi kekasihnya itu adalah anak yang sangat salihah ya, seorang wanita yang sangat baik ibadah dan agamanya. Nah, itu selalu menggunakan sudut pandang dari si Adi ya, ketika dia mulai mengenal Indah, kemudian ketika dia mulai mendekati Indah, kemudian ketika dia mulai menyenangi Indah, kemudian menyatakan cintanya sampai kemudian menikah. Nah, itu selalu menggunakan sudut pandang Adi. Nah, karena sudut pandang orang pertama itu sangat dominan pada alur sebuah cerita. Nah, si penulis yang berperan sebagai tokoh utama dari sebuah novel tersebut selalu menulis kata-kata berdasarkan seperti seolah-olah pandangan, kemudian perasaan, kemudian keinginan, kemudian ketakutan, kecemasan, dan juga hal-hal lain yang sifatnya emosional dari tokoh utamanya. Ya lebih mudah kita memasukkan unsur-unsur romantisme ya, karena ya ketika si tokoh utamanya tuh ingin membuat pernyataan perkataan yang romantisme, itu tinggal ditulis saja oleh penulisnya, karena
langsung apa yang ditulis itu adalah seolah-olah mewakili tokoh utama dan mewakili isi dan mempengaruhi serta mewakili isi dari novel tersebut. Nah, itulah kenapa ketika kita menggunakan narasi orang pertama itu lebih mudah kita menempatkan unsur-unsur romantisme dalam sebuah tulisan gitu ya. Makanya ya itu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah bahas sampai ke-9 nih. Metode ke-9 dalam kita membuat ketika kita membuat unsur untuk meningkatkan sisi romantisme dari sebuah tulisan gitu. Nah, kemudian yang ke-10 adalah kita bermain dengan antisipasi dari pembaca. Nah, artinya adalah ketika kita menulis sebuah novel kan kita pasti berpikir juga, ketika saya menulis bagian ini pembaca akan berpikir nanti kedepannya akan seperti ini, kedepannya seperti ini. Nah, disitulah kita bisa menyisipkan nilai-nilai romantisme ya. Jadi artinya ketika misalnya ketika kita menulis suatu alur cerita itu akan kecenderungannya akan mengarah kepada suatu konflik ya antara pria dan antara sepasang kekasih gitu. Nah, disitulah si pembaca dapat pikir, penulis bisa berpikir bahwa pembaca akan berpikir konflik. Nah, justru saya akan membuatnya itu menjadi kebalikannya. Saya akan membuat yang tadinya dianggap atau diasumsikan akan menjadi konflik, tapi justru menjadi sesuatu yang romantis. Nah, itu bisa. Jadi nilai romantis itu disisipkan ketika si penulisnya berpikir bahwa dengan alur tulisan yang dia buat, si pembaca akan berpikir akan terjadi konflik misalnya. Nah, itulah dibuat romantisme. Nah, contohnya bisa macam-macam ya, bisa jadi justru misalnya apabila penulisnya beranggapan pembaca itu nanti berasumsi bahwa arahnya akan romantis ya, dia bisa justru tulis sebaliknya, atau bahkan justru dia makin perkuat nilai-nilai romantisme dari sebuah tulisan tersebut. Nah, jadi itu ya teman-temannya, persepsi asumsi dari pembaca itu bisa aspirasi dari pembaca, antisipasi dari pembaca itu bisa dijadikan salah satu cara dari penulis untuk menyisipkan unsur romantisme, memperkuat romantisme. Itu yang ada yang antisipasi ya. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah yang 11, penceritaan multi perspektif. Artinya penceritaan dari sudut pandang yang bermacam-macam itu bisa memperkuat sebuah nilai romantisme. Misalnya kita bicara bukan novel roman lah, misalnya kita bicara novel misteri misalnya mengenai peristiwa kejahatan. Nah, di situ pasti yang dibahas sudut pandangnya, fokusnya adalah nilai-nilai bagaimana seorang detektif itu menelusur peristiwa kejahatan dan mencari pelaku kejahatannya. Akan tetapi karena pembaca sudah dipersepsikan bahwa ini adalah novel misteri dan ceritanya pasti tentang pemecahan masalah misteri yang terjadi. Nah, kita bisa justru jika kita menyisipkan nilai romantisme di situ, itu bisa menjadi kuat gitu ya unsur romantismenya. Jadi misalnya detektifnya pria dan wanita lah gitu. Misalnya ya kalau film X-Files ada pasti sepasang pria dan wanita kan. Kalau teman-teman generasi X atau Y pasti juga tahu film Hunter, yaitu tokoh utamanya detektif wanita dan pria gitu. Nah, jika kita menyisipkan perasaan cinta antara kedua detektif tersebut ketika mereka sedang mencari upaya untuk memecahkan misteri sebuah peristiwa kejahatan, nah itulah akan nilai-nilai romantismenya akan kuat gitu, karena kita menggunakan berbagai perspektif sudut pandang dari tulisan. Satu sisi sudut pandang cerita misteri, tapi sisi lain kita menyisipkan cerita kisah cinta. Nah, itulah yang membuat kemudian sebuah novel misteri itu bisa menjadi sebuah novel romantisme yang kuat juga, karena menggunakan beberapa perspektif dan menyisipkan perspektif romantisme dalam perspektif tersebut. Nah, itu yang ke-11 ya teman-temannya. Jadi kita menceritakan secara multi perspektif. Nah, kemudian yang ke-12 adalah kejutan emosional. Jadi kejutan emosional itu bisa macam-macam teman-teman ya. Artinya sesuatu yang emosi itu bisa mengejutkan, itu bisa menjadi nilai romantis. Misalnya secara emosional seorang yang misalnya seorang yang sedang merasa sedih karena dia mungkin kehilangan seseorang gitu ya, atau hal-hal yang lain lah. Kemudian
ada orang yang menghibur. Nah, dari orang menghibur itu bisa jadi akhirnya mereka tumbuh rasa cinta gitu. Nah, itu kejutan emosional tersebutlah yang bisa kita sisipkan gitu. Jadi artinya sesuatu yang seorang membuat sedih dan kemudian ada temannya yang lawan jenisnya yang kemudian menghiburnya, dan di situ dengan tulus dia berusaha membantu. Misalnya seorang wanita yang sedang sedih, kemudian seorang teman sahabatnya pria, sahabat ya, bukan kekasih ya, berusaha menghiburnya, kemudian ya dengan segala cara membuat si wanita itu menjadi emosinya pulih kembali dan tidak terlalu sedih, tidak terlalu shock, tidak terlalu tidak terlalu terguncang emosinya. Nah, disitulah kita bisa sisipkan nilai romantisme yang bisa jadi nanti berkembang menjadi cinta misalnya, ataupun juga bisa jadi tidak berkembang jadi cinta. Misalnya perasaan cinta itu hanya ada di wanitanya yang terguncang itu karena dia memang secara emosionalnya belum stabil ya. Nah, sementara si teman sahabat pria itu memang tidak tidak tertarik untuk menjadikan sahabat wanita itu sebagai kekasih. Nah, itu bisa dibuat seperti itu, tapi artinya sempat ada perasaan cinta dari si wanita itu, itulah bisa kita penulisnya memasukkan sisi-sisi romantisme dari bagian tersebut gitu. Nah, itulah kenapa sebuah kejutan emosional itu juga bisa disisipkan untuk kita membuat sebuah sisi-sisi emosional dari sebuah novel ya, novel roman terutama. Itu yang ke 12 ya teman-temannya, dari 17 masih agak banyak sih. Yang ke-13 adalah resolusi yang memuaskan. Jadi artinya kita kan ketika ada suatu ya pasti kita bercerita mengenai konflik kan dalam sebuah novel roman gitu. Kemudian ada masalah. Nah, apakah masalah itu berakhir bahagia, apakah masalah itu berakhir tragis? Itulah bisa kita juga sisipkan nilai-nilai romantismenya di situ. Misalnya berakhir bahagia ya tentu lebih mudah kita masukkan sisi bahagia gitu ya kan. Tapi berakhir dengan dramatis, berakhir dengan sebuah tragis ya, itu bisa menjadi dimasukkan juga sisi emosinya gitu. Contohnya tadi itu ya, ketika seorang wanita sedang terguncang hatinya karena kehilangan sesuatu, kemudian sahabat prianya kemudian menghibur dia, berusaha menguatkan hatinya, disitulah bisa masuk unsur-unsur romantisme, walaupun belum tentu itu menjadi sebuah kisah cinta ya, tapi itu adalah peluang dari penulisnya untuk memasukkan unsur-unsur romantisme dalam sebuah novel gitu. Nah, itu yang ke 13. Yang ke-14 adalah penelitian yang matang ya. Penelitian sih itu sebetulnya ini standar sih teman-teman ya. Riset penelitian itu dalam setiap karya fiksi ataupun non fiksi, novel apapun itu pasti ada sesuatu yang wajib untuk dilakukan gitu. Jadi bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang spesifik untuk menumbuhkan sisi romantisme, tapi memang kalau kita membuat penelitian yang matang, kita bisa meningkatkan sisi romantisme dari sebuah tulisan. Misal ya, kita ingin bercerita misalnya di novel ini novel Semua Demi Cinta ini kan ada satu bab yang khusus menceritakan perjalanan bulan madu mereka ya, Taufik dengan Santi, sebagai hadiah dari orang tua Santi atas pernikahan mereka berdua gitu. Nah, mereka diberi paket perjalanan wisata bulan madu ke Turki gitu kan. Nah, jika ketika saya akan membuat bab mengenai perjalanan bulan madu mereka ke Turki, saya mempelajari banyak hal mengenai tempat-tempat wisata di Turki yang cocok tepat untuk perjalanan bulan madu. Sampai dengan deskripsi tempatnya seperti apa, bayangan tempatnya seperti apa, itu saya bisa cari di internet ya. Jadi baik keterangannya maupun foto-fotonya, sehingga saya bisa mendapatkan bayangan tuh kurang lebih suasananya seperti itu di tempat ini, sehingga bagaimana saya menumbuhkan sisi-sisi romantisme dari seorang pengantin baru pada tempat wisata dengan situasi lingkungan seperti itu. Nah, jika saya melakukan riset yang tepat ketika saya menulis buku ini, tentu saya akan lebih bisa meningkatkan sisi-sisi romantisme dari sebuah tulisan itu dengan baik ya. Jadi saya bisa mengeksplorasi imajinasi bagaimana suatu tempat yang saya sudah pelajari bagaimana lingkungannya dari internet ya, karena ini kan di Turki ya, tempat yang jauh ya. Nah, itu bagaimana bisa menumbuhkan perasaan romantisme dari sepasang pengantin baru. Nah, itulah kenapa riset itu penting. Jadi riset itu juga dapat dipergunakan
untuk kita meningkatkan sisi-sisi romantisme dari sebuah novel ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman ya, kaitan antara penelitian dengan kita membuat sebuah kisah novel yang romantis ataupun jauh lebih romantis. Nah, kemudian yang ke-15 adalah edit revisi. Dan edit revisi itu memang itu standar itu teman, artinya memang harus dilakukan, dan dalam ketika kita menilai banyak aspek dari sebuah novel itu memang harus dilakukannya pada edit dan revisi, termasuk ketika kita ingin memastikan bahwa unsur-unsur romantisme yang kita sisipkan dalam sebuah novel roman itu adalah unsur romantisme yang memang sesuai apapun juga tepat ya untuk dalam novel tersebut. Nah, itu kita melakukan proses editing dan revisi yang berkali-kali, sekaligus kita ya menilai aspek yang lain, tidak hanya aspek romantisme, aspek alur cerita, aspek kelogisan cerita, kemudian aspek misalnya pacing, kecepatan sebuah alur cerita, aspek dari plot twist seperti apa, unsur-unsur kejutan dalam sebuah novel. Nah, itu semua adalah, selamat bergabung Kak Andi ya. Nah, itu semua adalah unsur-unsur yang aspek-aspek yang harus kita periksa ketika kita melakukan revisi dan editing ya, termasuk juga ya tadi bagaimana kita membuat sebuah kisah novel itu romantis. Nah, itulah kita bisa mengujinya, kita bisa menilainya ketika kita melakukan proses editing dan revisi. Jangan lupa juga teman-teman, ketika sebuah tulisan novel roman itu sudah kita lakukan editing dan revisi, siap cetak ataupun siap diterbitkan oleh penerbit, kita memberikan sampel buku itu ke beberapa orang yang adalah target sasaran kita. Tujuannya adalah apa? Untuk meminta pendapat, meminta komentar mereka mengenai novel kita itu. Misalnya kalau dari sisi romantisme, apakah sisi romantisme yang kita terapkan itu sudah tepat, ataukah romantisme itu sudah memperkuat novel atau justru malah melemahkan novel. Nah, itu kita bisa wawancara dari pembaca awal kita ketika kita melakukan proses revisi sebuah novel roman sebelum itu diterbitkan ataupun juga didaftarkan oleh penerbitnya ke Perpustakaan Nasional ya. Nah, itu. Nah, yang ke-17 itulah konsistensi, artinya ya kita tidak bisa untuk menekankan unsur romantisme cerita sebuah novel itu bisa nggak konsisten dari depan. Misalnya dari depan bercerita misalnya hubungan mereka seorang pasangan kekasih yang hubungannya mereka adalah pasangan kekasih yang protagonis, mereka sama-sama baik, akan tetapi di akhir cerita tiba-tiba ceritanya adalah mereka berdua adalah tokoh protagonis, tokoh yang tanda petik jahat gitu ya, pasangan yang jahat. Nah, itu kan nggak konsisten. Kalaupun kita membuat itu protagonis ya itu pasti dari awal, setidaknya sebelum sampai di akhir itu menjadi protagonis ada perubahan karakter, alur yang secara logis menceritakan mereka berubah dari antagonis ke dari protagonis ke antagonis, bukan tiba-tiba di awal di tengah protagonis, tiba-tiba di akhir mereka jadi antagonis. Nah, itu berarti nggak konsisten ya. Jadi ya itulah yang harus dijaga, konsistensi antara sebuah selamat bergabung Kak Andi ya. Nah, kita harus jaga konsistensi antara tulisan itu dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, itulah teman-teman 17 metode untuk kita meningkatkan, mengeksplorasi nilai-nilai romantisme dalam sebuah novel gitu ya. Jadi ya, nah itu kita ada 17. Saya akan bahas sekilas teman-teman ya. Nanti mungkin nggak terlalu banyak penjelasannya karena tadi saya sudah jelaskan ya. Yang pertama adalah kita pemilihan tema dan karakter yang kuat. Dengan itu kita bisa membuat sebuah sisi romantisme yang kuat dari sebuah novel. Kemudian yang kedua adalah pengembangan hubungan antar karakter. Jadi karakter di dalam setiap novel itu kan pasti ada banyak dan mereka pasti saling berhubungan. Nah, itu kan pasti saling ada perkembangan. Nah, itu bisa membuat kita sisipkan nilai-nilai romantisme di situ. Misalnya ada seorang pria yang bersahabat dengan seorang wanita, kemudian tiba-tiba pria itu timbul perasaan cinta terhadap sahabatnya wanita tersebut. Nah, itu kan sebetulnya ada perubahan karakter, perkembangan karakter kan. Nah, itulah yang bisa disisipkan dengan nilai romantisme. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah deskripsi dan inspirasi. Artinya kita bisa mendeskripsikan suatu tempat, suatu latar belakang, suatu suasana itu dengan detail sehingga dapat memperkuat unsur romantisme dari cerita pada saat tersebut. Yaitu kita bisa menggunakan metode ini. Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah dialog yang menarik. Jadi artinya dialog itu juga bisa dialog dengan kata-kata yang
indah, dengan kata-kata yang puitis, dengan kata-kata yang romantis, itu bisa mengarahkan sebuah bagian dari novel itu menjadi jauh lebih romantis daripada sebelumnya. Nah itu, jadi kita bisa menggunakan unsur dialog juga untuk memperkuat kesan romantis dari sebuah novel roman gitu ya. Nah itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah konflik dari tangan. Konflik itu bisa menjadi titik balik dari sebuah romantisme ya. Jadi walaupun konflik itu terkesan keras, terkesan pertikaian, terkesan pertentangan, akan tetapi bisa disisipkan nilai romantis itu. Misalnya karena konflik yang tajam akhirnya menyebabkan dari pasang kekasih, wanitanya menangis, wanitanya sangat sedih, dan akhirnya prianya hatinya luluh, kemudian membujuk si wanita itu ya dengan kata-kata yang romantis. Nah itu kan berarti bisa disisipkan unsur romantis dari sebuah konflik dan rintangan yang terjadi gitu pada sebuah novel. Nah kemudian yang keenam adalah penggunaan gaya bahasa yang khusus. Jadi ya tentu ketika kita ingin menciptakan kisah bagian romantis dalam sebuah novel, ya kita harus menggunakan kata-kata yang berbeda dengan kata-kata sehari-hari gitu ya. Kata-katanya pasti indah ya, saya bilang tadi ada puitis, kemudian juga ya ada romantisnya lah gitu. Apalagi misalnya novelnya adalah novel misteri yang tadinya banyak ketegangan, banyak misteri, banyak rahasia, banyak dinamika kecepatan dari tokoh karakter utamanya. Misalnya detektif ya, detektifnya ada dua, pria dan wanita, mereka sedemikian profesionalnya bekerja sebagai detektif. Nah itu bisa ketika gaya bahasanya seperti itu, ketika kita akhirnya menceritakan bahwa detektif pria itu tertarik dengan detektif wanita, dan ingin menjadikannya sebagai kasih, tidak sebagai hanya sekedar partner dalam kerja, nah itu gaya bahasanya harus bisa kita rubah, kita sesuaikan untuk menciptakan suasana yang romantis, walaupun mereka misalnya masih di dalam mobil patroli ketika mengamati tersangka misalnya. Nah, walaupun mereka dalam situasi yang tegang, situasi yang istilahnya suspense lah, situasi yang sangat mendebarkan, karena mereka juga sedang melakukan pengintaian. Ya itulah ketika si pria itu berusaha memancing detektif wanita dengan kata-kata untuk menunjukkan rasa cintanya, itu kita bisa terapkan gaya bahasa yang berbeda dari situasi yang terjadi saat itu. Nah itu jadi gaya bahasa juga dapat menimbulkan unsur romantisme dari sebuah novel gitu ya. Nah kemudian yang ketujuh adalah penggunaan simbolisme, yaitu kita menggunakan lambang-lambang ya. Misalnya mawar itu melambangkan cinta, kemudian matahari terbenam melambangkan kebahagiaan. Nah, itu kita bisa ungkapkan itu baik dari situasi lingkungan latar belakang suatu bagian cerita di novel, ataupun juga langsung kita menyebutkan dalam dialog. Misalnya ya si pria itu menyebutkan bagaimana indahnya suasana matahari terbenam pada saat itu di sebuah pantai misalnya. Itu kan bisa untuk menimbulkan unsur-unsur yang sifatnya romantis gitu. Nah kemudian yang ke-9 adalah kita bisa menggunakan juga metode narasi orang pertama ya, untuk meningkatkan unsur romantisme dari sebuah novel roman. Itu udah pasti sih teman-teman ya, karena jika kita menggunakan narasi orang pertama, si tokoh utama dari novel tersebut itu adalah seolah-olah si penulis. Jadi apa yang ditulis oleh penulis itu adalah sesuatu yang seolah-olah diketahui, dirasakan, dialami oleh tokoh utama. Jadi ya lebih mudah lah si cerita tersebut diarahkan menjadi romantisme, karena kemana si tokoh utama itu akan mengarahkan sebuah kisah romantisme. Nah itulah si penulis itu bisa mengarahkan alur tulisannya ke arah romantisme, karena benar-benar kisah novel tersebut misalnya itu benar-benar dipegang, dikendalikan oleh tokoh utama yang diwakili oleh penulis. Nah itu metodenya ya teman-temannya. Jadi lebih mudah menciptakan suasana romantisme ketika sudut pandang ataupun narasi yang bergunakan adalah sudut pandang orang pertama. Dan yang kemudian yang ke-10 adalah kita bermain antisipasi. Artinya kita menulis sebuah novel, kita pasti bisa mengantisipasi kan. Misalnya antisipasi dari bab 1 sampai bab 6 itu kita berpikir bahwa pembaca akan berpikir bahwa akhirnya mereka sepasang kekasih dalam novel tersebut akan putus lah istilahnya, karena memang dari awal sampai akhir sampai tengah cerita itu adalah konflik. Nah, kita bisa sisipkan unsur romantisme. Jadi ketika pembaca merasa mengantisipasi bahwa novel itu akan berakhir dengan tragis, artinya berakhir dengan putusnya hubungan pria dan wanita, nah justru
ternyata di belakang malah mereka bersatu menikah gitu ya. Nah itu kita bisa mengantisipasi menimbulkan unsur romantisme yang dadakan yang mengejutkan pembaca saat pembaca justru mau berpikir sebaliknya. Itu metode yang ke-10 ya, kita bermain dengan antisipasi gitu. Nah, kemudian yang ke-11 adalah kita menggunakan multi perspektif. Jadi artinya ya saya ceritakan tadi contohnya adalah kisah ini tadi ya misteri, kisah novel misteri. Nah, itu dua detektifnya pria dan wanita. Mereka sedang berusaha memecahkan masalah yang terjadi, mencari pelaku kejahatan. Nah, itu kan adalah sisi perspektif misteri ya. Nah, kita bisa susupkan juga perspektif yang berbeda. Misalnya ternyata si detektif prianya itu menyenangi detektif wanitanya, sehingga di situ timbul suasana romantisme. Nah, itulah kita kalau kita menyisipkan perspektif romantisme di situ, itu akan lebih kuat gitu, karena tadinya si pembaca hanya berekspektasi akan mendapatkan cerita yang misteri, karena tetapi mereka akhirnya mendapatkan juga cerita mengenai kisah cinta. Nah, itu jadi multi perspektif dari sebuah novel itu juga bisa dipergunakan untuk kita menyisipkan unsur-unsur romantisme ya. Nah, kemudian yang ke-12 adalah kejutan emosional. Kejutan emosional itu ya artinya sesuatu yang mengejutkan pada salah satu tokoh dari tokoh utama dari novel tersebut, itu bisa menjadi unsur untuk memasukkan unsur romantisme. Jadi contohnya tadi ya, ketika misalnya seorang wanita sedang shock karena dia mengalami kejutan yang sangat besar dalam hidupnya, dan kemudian sahabatnya pria itu berusaha menghiburnya, kemudian berusaha membujuknya, membangkitkan semangatnya. Dari situlah justru timbul rasa cinta dari si wanita tersebut, sehingga menginginkan mereka tidak sebagai sahabat saja tapi juga sebagai kasih. Nah, itu kan bisa disisipkan unsur romantisme dari sebuah adanya kejutan emosional dari salah satu tokoh utama dalam novel tersebut gitu. Nah, itu yang ke-12. Yang ke-13 adalah resolusi yang memuaskan. Artinya konflik itu novel kan pasti intinya adalah konflik. Nah, konflik itu bisa berakhir bahagia, bisa berakhir tragis. Nah, baik kita menempatkan itu berakhir bahagia atau tragis, ketika resolusi terjadi itu bisa dimasukkan unsur-unsur romantisme. Misalnya akhir tragis ya, itu tadi contohnya adalah ya berakhir tragis, kemudian menyebabkan guncangan jiwa, shock pada seseorang tokoh utama. Nah, itu bisa menimbulkan kisah cinta ya. Jadi unsur romantisme dapat dimasukkan di situ gitu. Nah, itu yang ke-13. Kemudian yang ke-14 adalah penelitian, riset. Jadi riset yang tepat kita bisa menumbuhkan suasana latar belakang yang romantis. Jadi saya contohkan dibuat di lokasi wisata tersebut. Nah, jadi riset itu penting teman-temannya, walaupun untuk novel ya, bukan hanya buku-buku pengetahuan saja yang memerlukan riset, tapi novel pun juga butuh riset. Salah satunya untuk menumbuhkan unsur romantisme yang lebih kuat. Nah, itu yang 14 kan bahwa penempatan nilai-nilai romantisme dalam novel kita juga sudah tepat dan juga sudah benar gitu ya. Itu jadi itu proses untuk memastikan bahwa unsur romantisme yang kita terapkan sudah benar, sehingga ya novel kita menjadi kuat secara romantisme. Nah, kemudian dari 15 adalah masukan feedback dari calon pembaca. Jadi artinya sebuah tulisan sebelum diterbitkan itu dibaca oleh beberapa pembaca yang nanti pendapatnya bisa dianggap mewakili semua pembaca kita, sehingga kalau kita perlu melakukan revisi, kita harus melakukan revisi gitu. Nah, itu kemudian yang ke-17 ya, yaitu kita ya harus konsisten ya. Jadi artinya ya dari awal sampai akhir kisah romantismenya harus konsisten, jangan sampai tidak konsisten. Saya bilang tadi misalnya tokoh utamanya tadinya antagonis, tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba di belakang berubah dari protagonis. Nah, itu kan nggak konsisten kan. Nah, itu sih teman-teman 17 ya metode bagaimana kita meningkatkan ataupun juga mengeksplorasi dari kisah romantisme dalam sebuah novel, terutama novel roman ya. Jadi itu tadi romantisme itu harus dibangun ya, harus dikembangkan. Nah, itulah tugas dari penulis dengan 17 metode tadi yang bisa dipilih salah satu, bisa dipergunakan beberapa, dan kalau memang mungkin dipergunakan 17-nya, walaupun itu nggak mungkin sih ya sebenarnya, tapi setidaknya beberapa metode itu bisa dipergunakan dalam novelnya, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai romantisme dari sebuah novel bergenre roman. Karena namanya saja juga novel genre roman kan. Kalau ceritanya datar tidak ada romantismenya, itu berarti gagal si penulisnya itu mencapai tujuan dari penulisan tadi gitu. Nah, itu kemudian
Itu ya teman-temannya 17. Nah, kemudian untuk sekarang setelah kita tahu bagi metode-metode untuk kita membentuk sebuah novel yang romantis gitu. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa dampaknya jika kita bisa menempatkan unsur romantisme secara tepat dalam sebuah novel, terutama yang bergenre novel roman ya. Dan apa dampaknya sebaliknya kalau misalnya kita gagal menempatkan sebuah kisah nilai unsur-unsur romantisme itu secara tepat dalam sebuah novel bergenre roman. Nah, itu ada beberapa hal ya. Jadi yang pertama kita bahas yang aspek hal-hal yang akan timbul jika kita menerapkan unsur-unsur romantisme secara tepat dari sebuah novel roman ya. Jadi itu yang pertama adalah kita akan menghasilkan kita menghubungkan emosi dengan pembaca. Nah, tujuan kita menulis terutama novel roman itu kan sebetulnya untuk tanda petik mengaduk-aduk emosi pembaca ya. Artinya semakin pembaca itu hatinya emosinya teraduk-aduk ketika membaca novel kita, itu akan lebih bisa dipastikan pembaca itu akan menyelesaikan membaca novel itu sampai dengan halaman terakhir. Karena ya ekspektasi membaca novel roman sudah pasti dia ingin membaca cerita yang menarik yang bisa mengharu biru dia, yang bisa mengaduk-aduk emosi dia. Itu memang itulah tujuan membaca novel roman ya. Sama dengan kalau orang mencari novel misteri ya pasti dia ingin mengeksplorasi rasa ingin tahunya. Nah, ketika dia membaca novel bergenre roman yang dia ingin eksplorasi adalah sisi-sisi emosional dari dirinya gitu. Nah makanya itulah tujuan utama dari kita membuat nilai romantisme, unsur romantisme yang tepat dari sebuah novel bergenre roman itu adalah yaitu tadi menghubungkan sisi-sisi emosional dari pembaca. Itu yang pertama ya. Kalau misalnya novel itu tepat penerapan unsur-unsur romantismenya, maka novel itu dapat menghubungkan sisi-sisi emosional pembacanya dengan cerita dari novel tersebut. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ketegangan dan unsur dramatis. Sudah pasti ya teman-temannya, karena ya seperti saya ceritakan tadi, seperti saya bilang tadi, bahwa sebuah novel itu intinya adalah sebuah konflik. Konflik itulah yang membuat sebuah novel itu menjadi menarik. Nah, jika novel itu yang isinya adalah konflik, tapi menempatkan unsur-unsur romantismenya dengan tepat di dalam sebuah novel bergenre roman, ya tentu itu akan meningkatkan nilai nilai konflik dan juga nilai dramatis dari novel tersebut. Nah, semakin nilai konfliknya itu bersifat emosional, semakin sebuah novel itu bersifat dramatis, ya semakin nilai itu novel itu bernilai tinggi, dianggap berkualitas tinggi oleh ketika kita baru akan meninggalkan bioskop aja masih di dalam ruangan air hujan di aspal yang panas gitu, langsung menguap aja gitu, nggak ada bekasnya. Nah itu kalau misalnya kita tepat menerapkan unsur romantisme dalam sebuah novel ya, kita akan bisa mendapatkan pembaca seperti penonton film yang ketika dia sudah meninggalkan gedung bioskop pun cerita filmnya itu bisa bekas. Nah sama, nah ketika pembaca sudah menutup buku dari yang akan dia baca gitu ya, yang setelah dia baca itu masih tetap terngiang-ngiang gitu, bahkan dia bertekad untuk nanti ada kesempatan baca lagi akan saya baca ulang gitu. Nah itu berarti penempatan unsur romantisme dari novel tersebut itu sudah tepat dan sehingga menimbulkan kenangan yang mendalam dari pembacanya. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ya menggugah perasaan otomatis ya. Apapun emosi positif yang diperoleh pembaca ketika membaca sebuah novel, terutama novel roman, itu pasti menggugah semangat ya, menggugah semangat dari pembacanya gitu, menggugah perasaan. Jadi itu teman-teman ada 4 hal ya, nilai positif, nilai yang baik yang bisa kita dapat seandainya kita bisa menempatkan unsur-unsur romantisme secara tepat dalam sebuah novel ya. Jadi yang pertama adalah menghubungkan emosi dengan membaca. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ketegangan dan juga dramatis dari sebuah novel. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan kenangan yang mendalam pada novel tersebut. Yang keempat adalah menguatkan perasaan. Nah, itu jika kita berhasil menerapkan unsur romantisme yang tepat dalam sebuah novel roman, 4 hal tersebut yang
akan didapat. Dan dengan kita mendapatkan 4 hal tersebut, bisa dibilang novel kita itu adalah novel yang sukses, yang berhasil, karena menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Nah, akan tetapi jika ternyata novel yang kita novel yang kita tulis itu adalah novel yang tidak tepat penempatan unsur dari romantismenya, yang terjadi adalah, oh ya teman-teman, ini sedikit spill produk aja teman-teman ya. Saat ini saya menggunakan mikrofon wireless NW N8N9 ya, teman-teman bisa lihat kan, kualitas suaranya bagus ya, sangat jauh jika saya tidak menggunakan mikrofon wireless, saya menggunakan mikrofon dari handphone ya. Jadi ini sekedar intermezzo aja ya. Sekali saya spill produknya, teman-teman bisa, jika ada yang ditanyakan, karena saya sudah cukup lama menggunakan produk ini 1-2 bulan ya, teman-teman bisa menanyakan bagaimana penggunaan produk ini dan juga bagaimana plus minusnya. Jadi jika teman-teman ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ya teman-teman ya. Jadi setelah itu jika teman-teman tertarik untuk beli ya bisa pada kesempatan live berikutnya bisa beli juga di live sharing menulis ini ya. Kita lanjut kali teman-teman ya. Kita menulis aspek romantisme, jika aspek romantisme tidak tepat diterapkan dari sebuah novel. Yang pertama yang akan terjadi adalah membuat ceritanya klise. Klise itu artinya ya cerita yang datar aja, biasa-biasa aja ya, tidak akan ada hal-hal yang menarik. Saya contohkan tadi ya, kalau kita bercerita kisah pacaran anak SMA, ya itu sih yang nggak ada menarik ya, biasa-biasa aja, karena semua mungkin sebagian besar anak SMA sudah punya pengalaman itu gitu. Nah, sekarang bagaimana kita membuat nilai romantisnya itu lebih mendalam, nah itulah jika kita bisa secara tepat menumbuhkan kisah romantisme yang tepat dalam sebuah kisah anak SMA, nah itu akan membuat ceritanya menjadi unik, tidak klise kan. Tapi kalau kita gagal menerapkannya, romantismenya tidak tepat, jadi ya ceritanya akan klise dan biasa-biasa saja gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kehilangan kepercayaan pada cerita. Itu otomatis ya, karena ceritanya klise ya, pembaca pasti tidak akan tertarik lagi untuk baca. Udah yakin deh nih ceritanya pasti akan klise dan datar dan tidak berkualitas gitu. Nah, ya tentu kepercayaan pembaca akan berkurang di sini atau bahkan hilang sama sekali ya. Kemudian yang ketiga adalah mengganggu alur cerita. Jadi kalau kita menempatkan romantisme tidak tepat, di saat kita harusnya misalnya tidak cerita romantisme, cerita tentang empati misalnya, kita bahas romantisme, ya itu tentu akan terasa aneh ya secara umum ya. Ini tentu akan menyebabkan hal yang tidak tepat dalam ketika kita membuat sebuah kisah roman. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kesalahan faktual dan budaya. Nah, bisa jadi karena kita tidak tepat menggunakan romantismenya, ya mungkin kita, kalau novel ini berkisah mengenai dengan latar belakang kisah nyata, budaya, fakta, sejarah, bisa jadi kita malah tidak tepat ya, ketika misalnya yang terjadi adalah suasana sendu, suasana sedih, tapi kita sisipkan unsur romantisme di situ, tentu akan menjadi tidak tepat dan membuat cerita novel tersebut jadi tidak menarik gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah kita akan mengajukan karakter. Artinya kita sudah membuat karakter yang bagus di awal, kemudian di akhir kita salah menempatkan unsur romantismenya. Misalnya itu tadi, ketika saat yang berempati, dia malah menyatakan romantisme, sehingga ya pembaca akan rusak image orang itu. Tadinya padahal di awal dianggap orang itu baik, tapi ternyata dia tidak bisa menempatkan rasa empatinya dengan baik, dan ternyata orang itu jadi rusak kan reputasinya di mata pembaca gitu, karakter itu. Nah itu tentu bisa merusak ya. Nah, makanya sekali lagi kita jangan salah menerapkan unsur romantisme dalam sebuah novel, karena yang pertama bisa membuat cerita itu klise, kemudian yang kedua membuat kehilangan kepercayaan pembaca terhadap novel tersebut, yang ketiga mengganggu alur cerita, yang keempat kesalahan fakta dan budaya bisa jadi salah kita terapkan, yang kelima adalah menghancurkan karakter dari tokoh utama novel tersebut. Nah, demikian teman-teman, sudah 1 jam seperempat ya kita bahas mengenai mengenai cara kita meningkatkan dan mengeksplorasi unsur-unsur romantisme dari sebuah tulisan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa menanyakannya pada kolom komentar pada kesempatan live besok ya. Insya Allah kita akan mulai jam 9 sampai jam setengah 10. Kita
mulai 9 ataupun setengah 10, sekitar 1 seperempat jam kita akan live, akan membahas mungkin topik yang lain, tapi topik ini bisa teman-teman tanyakan di kesempatan berikutnya gitu. Nah, demikian sih teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Pembahasan mengenai meningkatkan unsur romantisme dari sebuah novel bergenre roman. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga juga teman-teman bisa membuka teman-teman untuk misalnya sekarang terpikir untuk membuat novel tapi mungkin masih agak ragu. Nah, untuk teman-teman tidak ragu lagi, yang penting tulis aja. Sepanjang 5 tahapan menulis yang telah saya pernah jelaskan dulu itu diterapkan oleh teman-teman, pasti akan menghasilkan sebuah karya tulis yang cukup baik. Seberapa baik itu tentu berdasarkan pengalaman dan juga bagaimana teman-teman mengolahnya. Tetapi sama dengan naik sepeda, yakin teman-teman pada saatnya akan bisa menulis dengan baik gitu ya. Nah, demikian teman-teman, semoga dapat menumbuhkan motivasi juga teman-teman untuk menulis, dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Demikian teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam.